seperti yang tadi itu juga dikasih kode-kode, ayo cari daun jati cari. Jadi kalau bisa menggunakan bahan alam yang sekitar ya, tidak harus beli uang biar BOD-nya utuh. Seperti itu sudah ini kami temukan. Yang belum kami temukan adalah ini ya, pembelajarannya ya. Oke, sudah banyak kami temukan. Proses pembelajarannya nah, ini jadi pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik. Jadi 5M-nya masih belum utuh. Kalau nanti di Google apa sih pendekatan saintifik itu? Itu kalau belajar lagi. Yang ketujuh adalah profesional PTK-nya sudah banyak kami temukan dan alhamdulillah kurikulumnya ada perubahan juga dari KTSP menjadi KSP. Jadi itu sudah ada perubahan menggunakan IT juga. Terus guru-gurunya juga mengikuti pelatihan dan kepala sekolahnya. Yang belum kami temukan adalah belum dijadikan tempat pelatihan di sini. Ya. Jadi kalau kita itu pendidiknya dan gurunya, kepala sekolahnya ditingkatkan pengembangan diri, otomatis kedepannya bisa juga di sini sebagai tempat pelatihan. Ya. Atau mungkin workshop lah, workshop gitu ya. Atau juga mungkin ada pengabdian KKN. Tadi ada ya, tapi dokumennya ini ya. Jadi nanti kedepannya kalau memang di tempat di KKN ya bersedia Bapak ya. Nah, seperti itu terus budaya lokalnya, kalau budaya lokalnya kan belum kami temukan. Contoh di sini ini makanan khasnya apa? Petis namanya. Anak diajak untuk berkunjung ke pabrik petisnya, cara membuat petisnya. Iya, ini contohnya. Kalau di sini makanan khasnya apa? Ini telur. Atau mungkin karena di sini kan tempat pertanian ya, apa tembakau ya, kan banyak budaya diajak ke sana tembakau tapi ya Tebu. Itu bu. Itu bu bangun deh. Terus diprogramkan juga di atasnya ya untuk pengembangan diri. Yang ke-8 adalah keamanan dan lingkungan. Nah ini seperti contoh tadi sudah praktek gempa gitu ya. Dan itu tolong kedepannya juga dimasukkan di perencanaan, tidak hanya satu kali. Jadi dalam satu semester itu bisa 2 kali. Dan tidak hanya praktek saja, boleh kita kunjungan di pemadam kebakaran. Di sini ada ya, boleh anak itu diajak kunjungan. Kita cepat ke Pemadam kebakaran. Itu Densos. Di Densos Densos ada damkar. Densos lagi. Jadi anak itu supaya apa? Anak punya pengetahuan. Kita kan tidak tahu nanti anak kedepannya seperti apa. Dan apa yang kita stimulasi hari ini waktu masa anak itu tidak langsung ada buktinya tidak, tapi untuk beberapa tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Jadi itu pasti ada ya, ingat anak itu akan melekat. Contoh, aku dulu pernah diajari gempa dan ternyata anak itu tidak di sini, di tempat lain, contoh di Jakarta, karena ada gempa, anak sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Oh kalau gempa dulu diajari seperti ini loh sama gurunya. Nah kalau jenengan hanya itu sendiri kok. Ya akhirnya itu tidak ada langkah selanjutnya. Kalau kita dengan tim seperti di damkar gitu kan lebih paham kan anak. Kalau ada kebakaran ini tidak hanya anak lari saja, tapi harus memadamkan api dengan cara apa, kan banyak tekniknya. Bisa pakaian apa-apa itu karung dikasih basah gitu. Nah, dan bisa di rumahnya seumpama gasnya, nah itu masak pakai gas, terus tomang bocor. Tomangnya karena besar kan bisa membakar. Nah, selanjutnya langkahnya apa? Seperti itu kan. Nah, ternyata
tidak dikasih ini, tidak dikasih air saja, dikasih minyak ya Bu. Aku tahu bang Bu ya. Kasih minyak goreng kalau nggak salah itu, iya Bu ya. Tambah bahan bakar, Bu. Apa itu dikasih? Jadi panas sama panas itu jadi anu Bu, ada itu minyaknya itu. Jadi kobaran. Stoma. Ini yang paham, Bu. Ya, Kain basah. kain basah, selangan basah. Nah itu ya. Jadi diprogramkan juga, bisa di RPPH-nya juga bisa di program tahunan. Kalau praktek di sekolah. Kalau praktek di sana monggo silakan kebakaran. Contoh ya sampean nyari ciriakan kayu bakar. Lihatkan video dulu. Caranya Stimulasi. distimulasi, lihat video dulu cara menangani kebakaran, setelah itu praktek. Jadi halaman lah. Bajunya pada nih ipin-ipin wah. Kebakaran anu. Gimana caranya? Ada yang bawa kain basah, ada yang bawa kain. Nah, pas ada yang bawa air itu lihat caranya menyiram, lihat arah angin, iya kan? Itu ada triknya. Kalau pas anginnya ke sini disiram, ya tambah apinya banyak ya. Yang kena. Ya kan, ya itu contohnya. Ya boleh juga gempa tadi itu sudah bagus, ada musiknya, wing wing wing. Tapi tidak hanya bersembunyi saja, ada saatnya anak keluar, takutnya pas bangunannya roboh. Iya kan? Iya. Sembunyi dulu, terus hati-hati, dipegang kepalanya, ini sama ini, pegang, jalan pelan, belum keluar pas. Tidak boleh berdiri di bawah pohon, kok pas pohonnya roboh, harus terbuka. Nah itu kan, ya. Nah, ada lagi titik-titik ini. Titik untuk penyelamatan itu, titik yang titik penyelamatannya di sini, jadi ngumpulnya di sini, itu ya. Itu terus lagi safety talk-nya hanya kami temukan di saat anak menggunakan apa itu gunting tadi itu, hati-hati, nah itu safety talk. Selanjutnya apapun harus diberi nasihat juga ya. Terus banner-banner juga bullying itu perlu disosialisasikan juga. Karena dengan bullying itu dampaknya sangat-sangat ini miris desa Bu. Dikasih tahu walaupun liar. Kalau anak desa kan kotor, tapi lebih manut kalau ke guru. Ya, jadi lebih mudah sampai mendidik dari baik akhlaknya, perilakunya itu lebih terjamin. Iya. Kalau menurut kami lebih pemelaratan anak Lebih liar kota. desa. Lebih liar kalau menurut kami. Iya, liarnya itu liar kan, dari tapi terpantau. Liar, tapi membeda adzan maghrib mulai kan? Pulang. Udah buru Palembang, bisa sekolah sore. Iya, sore dini asar mulai kok. Anak saya juga liar, tapi pulang. Asal mulai asal, amin kok pengen boleh. Kita kecil, boleh. Kalau di kota kan gadget, kita tidak bersosialisasi. sosialisasinya. Jadi bagus di desa itu kita melakukan. Kalau Selanjutnya adalah 9 itu dukungan orang tua. Sudah ada SK-nya, sudah kami temukan. Kegiatan-kegiatan sudah kami temukan. Yang belum kami temukan adalah melibatkan wali murid menjadi narasumber. Narasumber di sini yang kami maksud adalah seandainya wali murid itu profesinya sebagai petani ya, kami jagung apa gitu, dan temanya kita tentang tanaman, bisa juga dilibatkan orang tua, diberi undangan, suruh datang untuk menerangkan cara menanam jagung di depan anak-anak, digantikan gurunya. Nah, itu perlu dilibatkan. Nah kalau orang tua kan biasa ngomong, saya bukan guru malu gitu. Tidak apa-apa, anak itu diajak langsung ke tempatnya, ke lokasinya. Contoh, jangan mengenalkan kambing tadi ya ke kandang. Suruh cari wali murid yang punya kandang sapi atau kandang kambing. Suruh nerangkan orang tuanya itu. Tapi kita juga ada aturannya. Kita buat surat undangan kalau menjadi narasumber ini, kami datang ke lokasi pada hari ini. Diterangkan, tidak apa-apa gurunya juga membantu sedikit-sedikit seperti itu. Jadi itu dilibatkan dan itu
termasuk program juga di programnya Parelinia seperti itu. Oke. Yang ke-10, pembiasaan perilaku hidup sehat sudah banyak kami temukan. Lembaga sudah memfasilitasi air minum, oke. Meskipun air minum gelasan sudah difasilitasi, sudah juga difasilitasi tempat cuci tangannya. Nah, tolong sabunnya, tidak kita bantu juga, mana sabunnya Bu? Nah, ini kebiasaan mungkin hanya cuci tangan saja pakai air ya. Jadi kedepannya harus ada sabun. Tak lapa sabunnya sabun tangan, ya. Pakai serbet tak lapa daripada tisu nanti habisnya banyak. Serbet yang penting bersih, setiap hari diganti dicuci. Jadi serbetnya ya 6 hari kan, itu cuci satu cuci itu tidak apa-apa ya. Tuh seperti itu ya. Dan Bu, kalau cuci tangan nanti keberatan kita kan ngisi air, diganti ada jadwalnya. Orang tua setelah membersihkan kan ada jadwalnya kan, orang tua membersihkan lingkungan sekolah. Nah itu dikasih jadwal juga ngisi air untuk cuci tangan. Saya yakin orang tua akan senang Bu. Berarti anak diajari itu kebersihan seperti itu, kebersihan cuci tangan itu tangannya itu ya. Kan nanti akan bilang ke orang tuanya, Cakna Sudah biasa. Ustada, lengah ria mah. Cakna Ustada, kau tu asa kau mah. Cakna Ustada, Harus kau fisik, berdoa. baca doa seperti itu ya. Terus yang kedua, tolong diprogramkan mengenalkan makanan sehat, seperti sayuran ya. Kalau tidak ada dananya, tidak usah kita memfasilitasi, tapi kita hanya orang tua harus bawa sendiri, itu tidak apa-apa. Karena minimnya dana di lembaga ini, bagaimana caranya kita mengenalkan makanan sehat? Setiap 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali bawa makan, kita makan bersama dari rumah. Menu ditentukan dari sekolah. Menunya tidak usah semewah lagi. Nasi, kuah maronggi, tempe, tahu itu sudah cukup. Itu sudah pengantin. Sambil jelaskan Satu sayuran maronggi apa, mengandung vitamin apa. Gitu. 4 sehat 5 sempurna. Kalau nanti 4 sehat 5 sempurna nih, orang tuanya nyari daging, sapinya masih begini pasti bisa. Yang menu-menu sehat saja, tak usah mie, tahu, telur, sayur sop. Mie, sosis itu tidak diperbolehkan. Jadi guru harus bisa memilah-milah makanan yang sehat untuk anak. Tujuannya satu, mengenalkan makanan sehat. Yang kedua, jika ada anak yang tidak suka makan, ada loh anak yang tidak mau makan nasi. Nah itu tujuannya kita untuk mengenalkan anak supaya anak mau makan nasi. Kadang-kadang katanya Bu Lina benar, anak itu kalau disuruh orang tuanya tidak mau, tapi kalau disuruh gurunya langsung. Ada anak yang tidak suka makan sayur, nah, nanti dikenalkan makan sayur ini, lihat temannya makan sayur, otomatis anaknya juga mau makan coba gitu ya. Itu tujuannya salah satunya ya. Itu dan tolong tetap membiasakan anak untuk minum yang cukup, difasilitasi terus. Anak bawa minum dari rumah juga boleh, di lembaga juga difasilitasi. Itu temuan hari ini, dan saya harap dengan adanya akreditasi ini lembaga akan lebih baik lagi. Dan visitasi ini bukan proses akreditasi yang terakhir, tapi masih ada tahapan berikutnya, yaitu validasi. Jadi saya ini sebenarnya tugas saya itu asesor visitasi itu sebenarnya pokok kasarannya Bu, itu kurir. Kalau kurir kurir itu membawa dokumen lembaga ke bank. Nah, untuk diperiksa untuk selanjutnya. Jadi kami itu kurir. Ya, bosok gawe itu asesor visitasi. Ya. Jadi harapan kami apa yang kami bawa itu sesuai dengan catatan kami. Jadi kami tunggu dokumennya yang kami minta segera dilengkapi, lebih cepat lebih baik. Oke. Jadi nanti kalau ada yang kekurangan kita tetap bisa komunikasi di grup ya. Dan semoga nanti di saat proses validasi
ada asesornya menghubungi kami. Jadi kita nanti juga akan ngasih informasi di grup supaya kita sama-sama berdoa dan supaya hasilnya sesuai dengan harapan kita semua, membawa kebaikan untuk lembaga dan kita semua. Itu saja. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas sambutannya dan suguhannya juga, dan saya mohon maaf apabila dalam proses visitasi hari ini ada perilaku atau perkataan yang kurang berkenan. Ribet lah, ribet jangan semua. Tidak Bu, sama sekali tidak. Ya ada tambahan lagi Bu, enggak? Ya itu. Dan semoga pertemuan kali ini bukan pertemuan terakhir. Amin. Sama-sama bisa bersosialisasi meskipun lewat dunia maya. Tidak apa-apa kalau mau tanya tentang kepautan. Misalnya saya Mau ketemu di jalan siapa? Kalau mau main ke rumah saya paling gampang. dekat Tinggal turun di terminal, telepon saya. Bu, koniin anak tapi jalan sopo. Mendingan koning aku di mobil, saya iya kalau karena cuma 100 meter. Dekat Bu. salon Wahyu itu saya titik Nyeper mau man. silakan Papahnya pernah belum? kita tetap Oke, silakan. ya Tore. Japri kalau ketemunya apa ya Bu, bukan berarti saya ini soal enggak, kadang-kadang banyak ya, tidak apa-apanya apa Bu, ingat saya nih, oh iya Takutnya ya ya, enggak apa-apa Bu, saya dari TK ini Bu, nah saya yakin masa saya Bu Linda mau melorot, Bu Linda mau disapa Bu Linda ya enggak ya Bu Linda ya. Ya itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum